مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأول متهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh jamaah Majlis Taklim Al-Isra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur senantiasa marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini di akhir pekan bulan Desember 2022 tentunya kita semua masih bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian rutin kita pada kesempatan subuh hari ini yang tentunya alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Sumantri Abu Amin MPD yang sampai saat ini guru kita yang semestinya menyampaikan kajian di pekan keempat di setiap bulannya yaitu Al-Mukarram Kiai Muhammad Harif Fadli. Beliau masih belum bisa beraktivitas keluar dari pondok pesantren, masih di dalam ya. Kita doakan, mohon doanya pada jemaah sekalian agar beliau segera diberikan kesembuhan secara totalitas untuk bisa menyampaikan ilmunya dan juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu marilah sama-sama pada kesempatan subuh hari ini sebelum kita dengarkan kajian kita awali dengan memunajat pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tentunya kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah, diberikan kekuatan, ditambahkan iman dan Islam kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wal hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita persiapkan diri kita untuk mengikuti dan mendengarkan kajian pada kesempatan yang berbahagia ini. Kepada guru kami Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Amin Sumantri Abu Amin MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Isra beserta pengurus Ikhwanul Kiram Bapak Ustadz Endang. Kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur untuk membimbing kita bersama. Para jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan semuanya insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan mari kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini alhamdulillah kita dihidupkan kembali oleh Allah. Alhamdulillah ba'dama amadana wa ilaihin nusur. Yang tadi malam ada yang ngimpi ke Mekah, ada yang ngimpi jalan-jalan pulang kampung, ada yang kemana-mana, tapi karena jatah atau umur kita oleh Allah masih diberikan kesempatan di dunia, maka kembali bisa kita bertemu lagi dalam keadaan sehat wal afiyah. Salawat teriring salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin rahimakumullah, sebelum saya menjelaskan pagi hari ini, saya mengambil tema ciri orang beriman menurut surat. Di sini adalah surat Al-Anfal. Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ayat ini nanti insya Allah mengingatkan dan mengoreksi pada diri kita masing-masing sampai di mana, iman kita sampai di mana, ibadah kita sampai di mana. Maka insya Allah dengan bertolak ukuran Al-Quranul Karim, insya Allah kita bisa bermuhasabah, memperbaiki diri, dan akhirnya ada peningkatan dalam ibadah kita.
Tapi sebelum saya mulai, ya, saya akan menyapa biar tidak ngantuk. Izin ya Ustaz. Bukan kayak anak-anak di sekolah, tapi untuk membangkitkan ya inian kita biar ya greng. Kalau minum belum greng, nanti sarapan belum greng, ini biar rohaninya greng. Saya nanti akan menanyakan kabar, apa kabar hari ini, maka para jamaah ya dengan keras alhamdulillah luar biasa. Ya, apa kabar hari ini? Ayo kurang semangat, biar semangat. Nanti ngantuk nggak apa-apa karena ini ya waktu subuhnya kayak di Mekah masih jam 4. Apa kabar hari ini? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih. Para jemaah hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal di ayat 2, bunyinya ayat tadi sudah saya baca, tapi untuk lebih jelas kami ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini Allah memberikan mengoreksi kita lewat ayat ini. Ciri orang yang beriman di antara tanda-tandanya yang pertama, apabila mendengar nama Allah disebut, hatinya bergetar karena takut kepada Allah. Para jamaah sudah bergetar? Sudah Pak Ustadz, nggak harus disebutkan tar. Bergetar ini di sini benar-benar di sini takut akan perintah Allah, takut akan siksa Allah. Itu bukan kita bikin-bikin takut-takutan. Jadi apabila ya, disebut nama Allah, tuliyat alaihim ayatuhu zadathum, bertambahlah ya takwanya dan akan menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. Tapi di sini bagaimana? Yang dimaksud dengan bergetar itu adalah kita benar-benar mengiyakan. Ya mohon maaf, kayak dulu kita masih muda Pak Ustaz ya. Sekarang udah pakai HP, dulu kita pakai kertas surat. Kertasnya, suratnya harumnya wangi. Asal udah dapat surat. Nah, ini harus melebihi itu. Sebab apa? Sekarang kita itu lupa Allah memberikan bumi dan langit. Dengan kita meminjam, ada yang diberikan Allah umur 70, 75 dan seterusnya, tapi kita sama Allah kadang setengah-setengah. Mohon maaf. Tapi contoh untuk kita dipinjamin untuk sesama saudara di dunia ini, kita lebih cinta dan lebih bergegas. Contoh, saya diberi fasilitas rumah dan lain-lainnya ya, oleh seseorang, bahkan dikasih itu pokoknya lengkap. Hati saya kalau sudah dipanggil mesti sanggikan, iya Pak, siapa, baik Pak. Itu hanya fasilitas dunia, yang fasilitas ini akan tidak kita bawa. Tapi fasilitas Allah
yang sudah diberikan kepada kita, dan tentunya Allah lah yang maha kuasa. Hanya Allah, semua ini besok akan mati. Hanya Allah lah yang ada. Kita kadang lupa, tidak menghiakan, jangan-jangan bergetar. Ada ya Pak, mohon maaf tidak di sini, di daerah di Jawa, ingat saya, kalau sebelum sholat ya 5 menit atau 10 menit ada tarkim atau bacaan, dulu tuh masih kaset Ustaz Muammar, itu ada orang yang tidak mau karena depannya itu adalah rumahnya. Sekarang orangnya udah meninggal, kita doakan mudah-mudahan insyaallah. Dia nggak mau, nggak usah pakai begitu-gituan, saya berisik, nggak usah pakai ngaji Al-Quran. Contohnya begitu. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, kalau misalnya diperdengarkan Al-Quran dari masjid kita Al-Isra ini, Bapak harus menyambut dengan ya Allah. Jangan masih lama, masih kurang 10 menit ini, nanti subuhnya. Ya Pak, ayo, jadi koreksi ini kecil tapi kadang kita di sini diingatkan adalah mendengar nama Allah, disebut hatinya bergetar karena takut kepada Allah. Di sini pengertian takut kita adalah tambah baik untuk ibadahnya kepada Allah. Contohnya, maaf, orang seperumahan ini yang mendapat panggilan pagi ini hanya segini, yang lainnya insya Allah mungkin sholat di rumah ya, padahal ini bagus di subuh ini. Nah inilah kadang-kadang berat ya, sholat subuh ada yang tidurnya dari jam 1, jam 3 udah bangun tahajud, terus jam 4 dilanjutkan subuh, habis subuh molor lagi sampai jam 9. Ya jangan, nggak boleh, pokoknya habis subuh sudah, walaupun libur aktivitasnya tidak boleh, karena tidur habis subuh itu badan kita sakit semuanya dan kepala pusing. Kenapa? Kalau para jamaah mau, saya kasih tahu rahasianya. Siapa yang peredaran darahnya mau lancar, siapa yang tidak ada penyakit dan itu semuanya normal, maka bangunlah malam dan bertahajudlah, karena malam itu adalah baiknya untuk peredaran darah kita mengalir. Tapi saya yakin Ustaz ya, sini semua ahli tahajud semua, wajahnya sudah berseri-seri semua, itu baru bangun ya. Kalau nanti sudah mandi apalagi, ya Allah, tabarakallah ya. Para jamaah rahimakumullah, dilanjut yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayatnya imannya bertambah. Jadi insya Allah para jamaah di sini mengajinya walaupun baca Al-Quran, insya Allah ada kajian tafsir atau belajar dimanapun, ayo berusaha kita tahu akan ya arti. Jadi apabila ada ya ini Al-Quran dibaca ya, ini adalah bertambah iman kita. Jangankan kok membaca, kita mendengarkan saja itu mendapat pahala sama pahalanya dengan orang yang membaca Al-Quran. Di situ keistimewaan Al-Quran kita baca. Dulu pernah saya ingatkan, karena apa? Di antara kita membaca Al-Quran, orang yang termasuk golongan yang dirindukan surga dan dari Allah mendapatkan perintah, iman kita jangan berkurang.
Jadi bertambah imannya, kuat imannya, semangat dalam beribadahnya. Karena di masjid di mana-mana yang semangat, mohon maaf, imannya itu yang sudah terbiasa. Lagi di masjid semangat ya, nanti ya setan udah ngikutin lagi ke rumah yang tujuannya tadi entar saya habis dari rumah mau sholat duha, akhirnya lupa ke bawah nggak jadi, entar sholat duhur. Contohnya hal sekecil itu. Jadi bertambah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanau wa ala rabbihim yatawakkalun. Setelah bertambah iman kita dan iman kita selalu naik, jangan iman kita sehari semangat sehari tidak, itu tidak boleh. Dimanapun ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun kita berada, iman kita, takwa kita kepada Allah tidak boleh berkurang. Contoh kita sendirian, misalnya setan menggoda, jangan. Di tempat keramaian tetap masih menjaga. Kita hanya tidak sendiri, hanya berdua, kita masih harus tetap menjaga. Jangan sampai iman kita berkurang. Dan akhirnya apa? Kalau berkurang malas, kalau sudah malas, ya Allah, jauh lagi sempat ya, membangkitkannya. Karena kalau sudah malas, ya, subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong sebagai hamba Allah imannya yang berkurang, selalu bertambah. Sesudah iman kita bertambah, sesudah kita baik menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah, maka muncul ciri yang ketiga, kita dikategorikan dia selalu bertawakal kepada Allah. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada para jamaah. Para jamaah hadirin rahimakumullah, sudahkah para jamaah bertawakal kepada Allah? Alhamdulillah. Benar-benar tawakal. Tawakal itu tidak takut kecuali HP ketinggalan, takut. Tadi nggak ingetan waktu kita sebelum subuh, nggak taunya inget aja sudah mulai Allahu Akbar, HP Bapak takut nggak kalau HP ketinggalan? Gimana Ustaz? Coba aja ketawa. Saya percaya tidak takut, cuman nanti kalau salah ada yang membuka jadi berabe. Sekarang kan banyak TikTok masuk, ini masuk, yang buka belum clear. Ya itu maaf sebagai contoh. Jadi di sini tidak usah takut kalau sudah pasrah kepada Allah. Ini Pak, ada suatu instansi, maaf cerita, waktu vaksin kemarin guru ini tidak mau divaksin. Guru ini benar-benar bertawakal kepada Allah. Beliau adalah guru nahu sorof. Vaksin 1, 2 sampai 3 tidak mau. Guru ini dipecat dari yayasan. Sedangkan yang punya yayasan tidak dipertimbangkan karena takut sekolahnya diminta dan sebagainya. Alhamdulillah sampai detik ini guru yang dipecat itu sehat walafiat, tidak apa-apa. Memang Allah memberikan sehat dan panjang umur kalau bicara tawakal. Tapi tawakal itu harus disertai dengan kita sudah dari berusaha. Nah bismillah, saya nggak divaksin, sudah lillahi ta'ala, nggak apa-apa Pak. Tapi kalau masih ada keraguan,
Misalkan masih tugas dinas nanti gimana, apalagi saya guru itu, yang diduluin Pak, ditakutkan ke anak. Dan anak pun sekarang alhamdulillah mulai kelas 1 sampai kelas 6 juga sudah divaksin kalau di SD. Jadi sudah tidak ada keraguan. Kita doakan mudah-mudahan ya, BKKM ini segera dicabut. Berilah petunjuk ya Allah para pemimpin kami sehingga Indonesia di negara kita ini sudah aman, benar-benar yang didoakan dulu oleh orang tua kami, para kiai, para ajengan, para alim ulama, negara yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Amin ya rabbal. Ya, mulai sekarang Pak, ayo tawakal. Kita pasrah, jangan ragu-ragu sesudah apa yang kita laksanakan. Ini baik yang sudah kita laksanakan benar-benar. Ayo, namanya kata orang Jawa bukan pasrah bongkoan. Semua dipasrahkan dengan begitu saja. Tapi tawakal ini pasrah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita laksanakan, kita yang usahakan, semoga mendapatkan ya dari Allah. Bertawakal ya kepada Allah Subhanahu, kita serahkan kepada Allah semua apa yang telah kita laksanakan. Para jamaah hadirin rahimakumullah, disambung ayat yang ketiga dalam surah Al-Dalah, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini kita sebagai orang beriman terus ya, sama Allah diingatkan ciri orang beriman keempat itu dia selalu rajin mendirikan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Coba yang sampai pagi ini ada yang 4 waktu. Alhamdulillah. 3 waktu nggak ada, 2 waktu nggak ada, yang hanya maghrib aja tidak ada, yang hanya Jumatan saja tambah nggak ada. Saya percaya dan yakin jamaah Masjid Al-Isra jamaahnya insya Allah 5 waktunya, rawatibnya, sunnah tahajudnya ya semuanya ke bawah, insya Allah sudah mencapai kategori apa Ustadz memuji, menggede-gedekan, tidak. Di sini harus dikasih support ya. Mendirikan sholat 5 waktu Pak, ini awalnya berat nih Bapak. Kalau saya kasih tahu, orang yang sudah nyaba ke masjid, mohon maaf, yang sudah rajin jamaah sholat di masjid di mana-mana, itu berawal dari waktu mudanya. Kalau dari mudanya tidak nyaba masjid, jamaahnya kemana saya tidak tahu, jarang sekali. Dari mudanya sampai ke bawah tua, sampai nanti menghadap kepada Allah, yang namanya masjid itu adalah sebagai rumahnya. Kalau nggak ke masjid kayaknya nggak enak. Zaman kakek saya sampai dulu pakai tongkat, pakai gapyak itu saat yang jadi bunyi semua, tongkatnya bunyi, sendalnya telumpahnya bunyi. Iya gapyak. Sampai di situnya dulu adalah menandakan bahwa ya, makanya para jamaah saya menghimbau kalau ada punya putra ya nggak apa-apa ya, asal jangan balita sepantaran ya, putranya Ustaz Endang, kita ajak ke masjid. Karena apa? Anak itu motoriknya kuat dan melihat saja bisa melihat gerakan kita, akhirnya tahu gerakan sholatnya atau di rumah juga ngikutin. Jadi ini anak bapak taruh di sebelah kirinya atau di kanannya, nanti ngikutin. Jadi sholat 5 waktu yang sudah kita laksanakan ini
Mohon maaf, jangan hanya untuk bapak saja, harus ada efeknya kepada keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum. Jadi kita harus menjaga, Pak. Insya Allah istri sudah sholat, anak kita harus kita koreksi, terutama mohon maaf yang punya anak remaja. Anak remaja kalau diingatkan masalah sholat, tarsok. Tapi kalau kita sudah dibiasakan karena masih jadi satu dengan kita, para jamaah jangan segan-segan untuk mengingatkan untuk karena ayahnya sudah sholat 5 waktu jamaah ke masjid, mohon maaf, nanti dalam keluarganya tidak mengikuti, tidak sholat, maka ditegur oleh Allah. Kita harus menjaga kita harus menjaga keluarga dari siksa api neraka. Tapi insya Allah mudah-mudahan dalam keluarga itu sudah ke bawah. Nah, gimana para jamaah untuk mengoreksi kita mendirikan sholat 5 waktu ini? Sudah sampai di mana kita jamaah? Coba saya nanya, para jamaah di Masjid Al-Isra ini apa 5 waktu berjamaah di Masjid Al-Isra? Ayo, siapa yang jamaah 5 waktu di sini? Ya kalau Ustaz mah beda. Gimana Pak Haji? 5 waktu? Nggak apa-apa. Oh ini nanya di sini ya mestilah. Ada yang di kantor, ada yang di sekolah. Ini kecuali imbotnya ya. Ya imbotnya insya Allah, atau ya, imam marbotnya, atau saya makanya nunggu. Ya Allah berilah saya sehat, panjang umur saya sampai paripurna, bisa nanti lebih dekat, lebih terus saya ada di masjid karena sudah nggak dinas kemana-mana. Ya, makanya curhatan saya saat saya pasang anak saya, kalau saya pensiun saya udah nggak mau ngapa-ngapain. Kalau saya ditinggal, anak saya jauh, kasih orang satu buat nganter saya di masjid. Jadi saya sekarang ya mohon maaf sudah saya siapkan fasilitas yang nanti ngerawat saya di hari tua sudah habis paripurna, jadi saya masih bisa ke masjid. Kalau kakek saya dulu naruh sajadah, naruh di depan, berarti itu tempat beliau. Ikutin, jadi jamaah yang baik. Ayo, jadi para jamaah ikutin kayak saya. Ayo kita mikirkan, saya sudah 56, yang 60 ayo begitu. Udah jangan pulang-pulang. Di rumah ngapain? Kecuali mohon maaf yang hari ini masih ditugaskan jadi MC di rumah, ngomong cucu ya. Tapi ngomong cucu pun para jamaah saya kasih perjanjian, kalau waktu sholat sudah gantian. Kalau misalnya bapak ibunya dinas ya dititipkan siapa dulu, kita menghadiri panggilan Allah, adzan, sholat jamaah dulu, apa yang jadi kelengkapan kita selesai, nah baru dapatlah sholat 5 waktunya, mendirikan 5 waktunya, bisa berjamaah di masjid. Apalagi masjidnya kayak ini Pak, betah banget ya, tidak ingin pulang ya, karena ada urusan, diseimbangkan urusan dunia sama ini. Terus koreksi masalah gimana mendirikan sholat, masalah bacaan dan lain-lainnya, insya Allah ya para jamaah di sini harus bertanya. Jadi kadang sendiri sambil kita nganggur-nganggur mengoreksi bacaan kita mulai dari surah Al-Fatihahnya, karena semakin tua lidah kita, gigi kita ini habis Pak. Contohnya bilang Z atau Z itu sudah nggak bisa mantul. Dulu waktu akad nikah jazaknya bisa nembak, batas. Sekarang udah ini gantalan untuk paling contohnya. Tapi dipermaklumkan. Tapi seandainya para jamaah mohon maaf ada yang ditambah atau pasang gigi palsunya juga boleh, tapi harus wasiat, bilang ya terutama kepada istri dan anaknya, maaf besok seandainya enggak ini
dilepas. Nggak apa-apa untuk fasih. Banyak yang memakai begitu, tapi yang caranya memakainya bisa pasang lepas itu untuk boleh karena tidak menghalangi untuk mengunyah kita makan atau untuk memfasihkan bacaan Al-Quran. Koreksi Pak tiap hari. Napas sudah tentu. Semakin umur tua ke sana, napas itu sudah terhalang karena reduksi dengan badan kita. Di sini sudah banyak berliannya, sudah asam uratnya ada, kolesterolnya ada, jadi itu berpengaruh ke napas, ke suara. Nah, maka apa? Perlunya kita untuk koreksi bacaan lewat sendiri atau lewat langsung kepada ustadz. Kalau anaknya yang sudah fasih lebih ini boleh sekali-kali nganggur Pak, jangan hanya kita, ya boleh bacaan iftitahnya mulai surah pendeknya, surat gacu kita inna atoinanya di mana ininya, insya Allah. Jadi nanti akhirnya dalam kita sholat 5 waktu, mendirikan sholat 5 waktu ini, antara bacaan ruku dan sujudnya kita bagus. Karena apa? Rasulullah berpesan sholatlah seperti apa yang sudah dicontohkan. Para jamaah hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya sesudah kita mendirikan sholat 5 waktu, nah di sini wajibnya insya Allah, yang lainnya saya sudah percaya, duha dan lain-lainnya. Yang kelima kita disambungkan adalah dia suka menginfakkan sebagian rizki yang didapatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mendapat rizki, ya para jamaah saya yakin sudah tidak diajarin lagi. Kita ini selagi masih hidup di dunia, ya keputusan ya yang keputusan Allah itu bahwa kalau kita nanti sudah tua harta kita akan habis. Di sini dikatakan habis itu adalah kalau sudah tua kita sudah tidak bisa bekerja kayak muda. Nah, sekarang masih kita sudah kerja, ada yang masih ya udah paripurna dan lain sebagainya. Kita jangan lupa diberi rizki oleh Allah untuk sebagian diinfakkan di jalan Allah. 2,5%, ya, tidak ada 2,5%, ya mungkin belum ada seadanya. Yang penting jangan menunda atau sampai tidak infak, karena kalau para jamaah hak dari fakir miskin atau yang tidak kita keluarkan, kalau kita tumpuk-tumpuk terus, kalau kita lalai, kalau kita biarkan, maka akan jadi penyakit. Kadang kita nggak sadar, terus taruh, oh masuk rumah sakit, oh masuk. Apa Ustadz bukan hanya karena itu? Iya, yang sudah waktunya sakit, ya sakit. Tapi yang dimaksud dari penyakit ini adalah tidak harus dirawat, tapi akan numpuk, akhirnya kita lalai. Ah, boleh saya kerja sendiri kok, ngapain saya kerja susah-susah, nyari uang 10.000 aja susah, keenakan saya kasih. Tidak begitu. Apa? Di sini ya, besok dibalas oleh Allah. Balasnya adalah berlipat ganda. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'as sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. 1 biji akan tumbuh menjadi 7 akan menjadi 100, ditingkatkan 1 perak ada sudah jadi 700.000. Nah, dilipat gandakan oleh Allah. Dan di sini kita tidak boleh minder. Ustaz, saya nggak punya apa-apa kok, boro-boro untuk infak. Jangan begitu.
Ayo semangat, iman kita kuat, tidak boleh mengeluh begitu. Misalnya belum ada, ya tidak apa-apa. Mungkin insya Allah lain hari ada, silahkan. Jadi jangan sampai untuk infak ini membelanjakan sebagian rezeki Allah kita ngeluh di depan. Tidak boleh. Tidak boleh minder, tidak boleh ya, harus bersemangat. Dalam hati insya Allah besok mudah-mudahan saya aja rezeki akan berimbang. Sebab apa Pak? Besok yang kita bawa, amalan yang kita bawa ini adalah yang menemani kita. Besok adalah amalan kita yang bernama sedekah. Ya, sampai ada orang yang ahli ibadah. Dulu pernah sudah saya sampaikan, ya, Imam Abu Hasim, beliau ini adalah seorang ahli ibadah. Ini dalam kitab Mukasabatul Khulub. Orang ini ahli ibadah, sholatnya pokok semuanya tidak pernah ketinggalan. Bahkan pernah didatangi oleh malaikat. Malaikat diperintahkan oleh Allah, wahai malaikat, tolong turun ke bumi, cari hambaku yang cinta atau hamba yang kucintai. Hamba yang dicintai oleh Allah atau hamba Allah itu yang orang yang bagaimana? Coba ya Pak, ini sedikit kisah, apakah kita sudah termasuk? Terus akhirnya Abu Hasim kedatangan malaikat. Malaikat itu membawa kitab Pak, tebalnya begitu tebal. Ya kalau diceritakan dari A nanti ya terlalu siang, disingkat aja. Terus menanya, ada apa malaikat? Saya di sini ditugaskan oleh Allah untuk mencatat hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Iya namanya orang ya Pak, penasaran, wah kalau saya mah sudah termasuk rajin ibadah, ini ibadah, coba adakah catatan saya di situ? Dilihat sama malaikat, wahai Abu Hasim, catatanmu tidak ada di sini. Kenapa saya nggak ada di situ? Saya kurang apa ibadah kepada Allah? Kata Allah, Abu bin Hasim belum memenuhi syarat. Kenapa saya nggak memenuhi syarat? Coba koreksi sendiri. Sholat sudah, wajib sudah, rawatib sudah, tahajud sudah, duka sudah, semua sudah jalankan. Kurang apa saya ini? Dijawab oleh malaikat, wahai Abu Hasim, hubunganmu langsung kepada Allah, hablu minallahnya baik, tapi ente hablu minan nasnya tidak ada sama sekali. Ada saudaramu sakit, kamu biarkan, kamu pura-pura biarin dia sakit. Ada saudaramu yang kekurangan minta bantuan, dia enggak makan, alah biarin. Ada yang minta tolong, ini semua kamu biarin. Kamu tidak peduli sama ciptaan Allah, maka Allah tidak akan mencintai hambanya kalau tidak mencintai sesamanya. Itu Pak hebatnya. Sampai Nabi Musa langsung bertanya kepada Allah, wahai Allah, apakah yang termasuk bisa menyenangkan dan untuk buat Allah? Apa sholat saya, apa puasa saya? Tidak, semua itu hanya untukmu. Yang buat untukku Allah adalah yang mau menolong sesama saudaramu, itu baru aku ada di situ dan senang. Tapi insya Allah saya yakin jamaah yang ada di sini sudah melaksanakan itu. Ya, peduli, dikomando lewat masjid, semua ada, semua sudah terlaksana sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah, sesuai dengan apa yang sudah ada di Al-Quran atau yang ada di hadis. Sudah. Ya.
selesai nanti kalau panjang lebar ya, para jamaah ada kepentingan yang lain atau ada yang mau itu, insya Allah selamat bermaisyah untuk mencari dunia ya dengan halalan thayyiban. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur, bisa ketemu lagi, bisa beribadah dan selalu berdoa, ya Allah ya Rabb ya, ingatkan saya dalam bilangan rakaat saya untuk sholat, jangan sampai lupa. Terus ingat dengan banyak membaca Al-Quran, insya Allah kita semuanya ingat dan diberikan kemudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan 5 ciri sudah ada pada diri kita, kita tinggal untuk meningkatkan, kita realisasikan menjadi bertambah, akhirnya kita menjadi insan yang muttaqin, takwa di hadapan Allah, dengan besok berpulang menjadi la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kami haturkan terima kasih banyak tentunya kepada guru kita bersama yang telah menyampaikan kajian subuh pada kesempatan hari ini. Insyaallah tentunya apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dalam keseharian kita. Dan kami sampaikan bahwa untuk kajian ba'da maghrib nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Fatihun Nada LCMA, kajian hadis ya. Oleh karena itu kami mengajak kembali untuk jamaah sekalian untuk mengikuti kajian pada yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Isra. Dan kami sampaikan untuk undangan ini, undangan haul ataupun 1000 hari dari Bapak Mertua Bapak Haji Ramdhani yang beralamat di Tridaya 4 Blok AA1 nomor 1 RT 2 RW 12. Acaranya pada sholat isya ya, haul ataupun 1000 hari ya, Bapak Haji Ramdhani, bapak mertua ya, yaitu almarhum Bapak Adun bin Satmai. Oleh karena itu bagi jemaah sekalian, nanti ba'da isya yang ada waktu luang, sama-sama kita menghadiri undangan zikir dan doa bersama yang dilaksanakan atau bertempat di kediaman Bapak Haji Ramdhani. Demikian perjamaah sekalian informasi dan kajian kita pada kesempatan subuh hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bisa langsung ke teras karena sudah disiapkan untuk sarapan pagi hari ini.